Sambut akhir pekan dengan hati yang tenang. Ya Allah, jauhkan kami dari kesia-siaan. Isi hari kami dengan kebaikan dan keberkahan-Mu. Amin. Jangan skip video ini. Yuk mulai Seninmu dengan doa terbaik. Ya Allah, beri kami semangat baru, jauhkan dari rasa malas, dan jadikan langkah kami penuh berkah. Amin. Jangan remehkan orang yang tampak sederhana. Kadang, orang yang tak punya banyak harta justru paling kaya hatinya. Mereka tahu rasanya berjuang, bersyukur dalam kekurangan, dan tetap berbagi meski sedikit. Karena kemuliaan bukan di harta, tapi di hati yang ikhlas. Amin. Jangan scroll dulu, dengar ini sebentar buat hatimu. Malam Rabu itu waktu terbaik untuk merenung. Ya Allah, lembutkan hati kami yang keras, kuatkan iman kami yang melemah, dan jauhkan kami dari dosa yang kami ulang tanpa sadar. Jadikan malam ini awal kebaikan baru. Amin. Jangan scroll dulu. Mungkin doa ini yang kamu butuh saat hatimu sedang sedih. Ya Allah, saat hati ini lemah dan air mata jatuh, kuatkan aku dengan kasih-Mu. Aku percaya, di balik sedih ini, Engkau siapkan kebahagiaan yang lebih indah. Amin. Kata-kata hari ini, Kak. Seorang laki-laki itu tidak akan pernah mengabaikan wanita yang benar-benar ia cintai. Tapi ingat, laki-laki bisa saja tiba-tiba menjauh atau mengabaikan dari wanita yang hanya ia jadikan pelampiasan atau untuk memanfaatkan saja. Ya ampun, menyala bosku. Saya bukan orang baik, dan saya tidak perlu dianggap baik. Saya juga tidak pernah merasa diri ini suci, tapi setidaknya saya bukan orang munafik yang rela menipu diri sendiri atau berpura-pura sempurna hanya demi dikagumi. Lebih baik jujur dalam kekurangan daripada hidup dalam kepalsuan demi terlihat hebat di mata manusia. Kalau kamu punya teman yang dia udah di level sarapannya cukup pakai kopi hitam, pertahankan. Ya, karena orang yang sarapan paginya mencukupkan diri dengan hanya minum kopi, biasanya dia punya sifat yang selalu ingin membahagiakan orang di circle-nya. Gak percaya? Buktiin aja. Mereka menyebutmu paranoid karena kamu melihat sesuatu yang mata mereka belum mampu menangkapnya. Mereka menertawakan kewaspadaanmu seolah kamu hidup dalam ketakutan. Padahal kamu hanya hidup dengan kepekaan yang lebih tinggi dari kebanyakan manusia. Kamu membaca energi yang belum mereka sadari, mencium bahaya sebelum ia berubah menjadi luka, mendengar kebohongan bahkan sebelum diucapkan. Dunia memanggilnya paranoia, tapi jiwa-jiwa yang terjaga tahu itu adalah kebijaksanaan yang datang lebih awal. Karena orang yang melihat lebih jauh selalu tampak aneh di mata yang masih tidur. Kamu mungkin pernah mencoba memperingatkan mereka. Kamu katakan, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mereka menuduhmu terlalu sensitif, terlalu berlebihan, terlalu penuh prasangka.
Mereka tidak tahu bahwa kamu berbicara bukan dari kecurigaan, tapi dari getaran yang kamu rasakan di dada, getaran yang datang ketika energi sekitar mulai berubah arah. Kamu merasakan sesuatu yang mereka anggap mustahil, dan justru karena itulah mereka menolakmu. Dunia memang selalu menolak yang terlalu cepat memahami kenyataan, karena kebenaran yang datang terlalu awal akan terasa seperti ancaman bagi mereka yang masih ingin hidup dalam kebohongan. Dan kamu pun diam. Kamu biarkan waktu menjadi saksi. Satu persatu hal yang kamu rasakan akhirnya terbukti. Orang-orang yang dulu meremehkanmu kini mulai kebingungan. Mereka terkejut karena hal yang dulu mereka anggap hayalanmu kini menjelma menjadi kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Tapi kamu tidak merayakannya. Kamu hanya menarik napas panjang, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Aku tidak ingin benar, aku hanya ingin damai." Karena intuisi sejati tidak lahir dari ego untuk membuktikan diri, tetapi dari kedalaman hati yang ingin menghindari luka yang bisa dicegah. Kamu tidak belajar dari buku, kamu belajar dari keheningan. Kamu membaca pola dari cara seseorang menatap, dari nada yang sedikit berubah, dari getar udana ketika niat tersembunyi mulai bergerak. Kamu membaca bahasa yang tidak diucapkan. Kamu mengerti rahasia di balik senyum yang terlalu manis. Dan itu membuatmu berbeda. Perbedaan itulah yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Mereka takut padamu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tahu. Karena kamu bisa melihat yang mereka sembunyikan dengan rapi. Kamu tahu kapan seseorang berbohong tanpa perlu mendengarkan seluruh kalimatnya. Kamu tahu kapan sesuatu tidak selaras tanpa perlu bukti tertulis. Tapi karena dunia ini terbiasa memuja yang tampak, mereka menolak yang tidak kasat mata. Mereka lebih percaya pada ilusi yang terlihat daripada kebenaran yang terasa. Maka mereka menertawakanmu, memberi label, menciptakan jarak. Padahal yang mereka tolak bukan kamu, melainkan bayangan diri mereka sendiri yang belum siap menatap kenyataan. Namun, di balik semua itu, kamu tetap memaafkan mereka. Kamu tahu bahwa mereka belum sampai di tahap kesadaran yang sama. Kamu tahu bahwa setiap orang punya waktu kebangkitannya sendiri. Jadi kamu biarkan mereka berjalan di jalannya masing-masing, sementara kamu terus memperdalam kesunyianmu, memperkuat intuisimu, memperhalus penglihatan batinmu. Karena kamu tahu, menjadi terlalu awal bukanlah kutukan. Itu hanya tanda bahwa jiwamu berjalan lebih cepat dari jam dunia. Dan waktu, suatu saat nanti, akan menyusul langkahmu. Ada saatnya di mana kamu merasa sendirian dalam kewaspadaanmu. Dunia terlihat damai di permukaan, tapi kamu bisa merasakan arus gelap yang bergerak diam-diam di bawahnya. Orang-orang tertawa tanpa curiga, sementara kamu diam dengan dada yang terasa berat tanpa tahu mengapa. Kamu merasa seolah sesuatu akan terjadi, tapi kamu tidak punya kata untuk menjelaskannya. Itulah beban jiwa yang peka merasakan badai, bahkan sebelum awan mulai menggumpal. Dan dalam keheningan itu, kamu belajar untuk tidak lagi menjelaskan segalanya kepada mereka yang belum siap mendengarnya. Seiring waktu, kamu sadar bahwa tidak semua orang diciptakan untuk memahami kedalaman batin seperti yang kamu alami. Beberapa hanya akan memahami setelah kehancuran terjadi. Beberapa hanya akan percaya setelah kehilangan. Dan kamu yang sudah melihatnya lebih awal, seringkali harus menanggung rasa sepi itu sendirian. Tapi dari sepi itulah lahir kebijaksanaan. Dari rasa terasing itulah tumbuh kekuatan batin yang membuatmu tidak lagi membutuhkan pembenaran dari siapapun. Karena kamu tahu, kebenaran tidak perlu ramai untuk menjadi benar. Lihatlah sekarang, betapa banyak dari mereka yang dulu mencurigaimu kini datang diam-diam meminta nasihat. Mereka mengingat peringatanmu yang dulu mereka abaikan. Tapi kamu tidak menegur, tidak menagih pengakuan. Kamu hanya tersenyum tenang karena kamu sudah melewati tahap di mana validasi menjadi penting. Yang kamu cari bukanlah pengakuan, tapi keseimbangan. Kamu sudah mengerti bahwa mengetahui terlalu cepat kadang bukan kelebihan, melainkan ujian untuk menjaga kedewasaan dan kerendahan hati. Dan di titik itu, kamu mengerti makna sejati dari kata terlalu awal. Kamu bukan paranoid, kamu hanya diberi anugerah untuk melihat lebih dalam, lebih luas, lebih jauh dari batas pandangan orang kebanyakan. Kamu hanya berjalan sedikit di depan, sementara mereka masih sibuk menunggu tanda. Itulah takdir jiwa yang terjaga, selalu satu langkah lebih dekat pada kebenaran, walau dunia menganggapnya aneh.
Tapi dari keanehan itulah lahir kebijaksanaan. Dari